Salam jumpa sahabat Katolik yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada hari ini tanggal 15 Juni, gereja memperingati Santo Vitus Modestus dan Santa Crescencia Martir. Berikut adalah kisah dari Santo Vitus Modestus dan Santa Crescencia Martir. Mari kita dengarkan bersama-sama. Semoga iman kita semakin kuat dan kita semakin meneladani Santo Vitus Modestus dan Santa Crescencia Martir dalam mempertahankan imannya. Vitus Modestus dan Crescencia hidup pada abad ketiga pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Riwayat hidup mereka ditemukan dalam buku Hieronomianum karangan Santo Hieronymus yang mengisahkan riwayat para martir. Diceritakan bahwa Vitus, Modestus, dan Crescencia adalah martir-martir dari provinsi Lusitania, Italia Selatan. Kemungkinan mereka lahir di Sisilia. Relikwi mereka yang masih ada sampai sekarang pernah diserahkan kepada Santo Denis di Paris pada tahun 775. Dari sana relikwi itu dibawa ke Corvey atau New Corby di Saksoni pada tahun 836. Di Jerman ada kebaktian khusus untuk menghormati mereka sebagai martir. Mereka dihormati sebagai pelindung para penderita saraf epilepsi dan penderita gigitan binatang liar, serta pelindung para penari dan aktor. Vitus adalah putra tunggal Hilas, seorang senator dari Sisilia. Ia menjadi penganut agama Kristen sejak kecilnya. Permandiannya sebagai orang Kristen dilakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ia sudah menjadi orang suci dalam usianya yang masih muda pada waktu itu. Dengan doa-doanya, ia membuat mujizat dan mempertobatkan banyak orang kafir dan orang berdosa. Karena cara hidupnya dan segala yang terjadi melalui doa-doanya dianggap menambah keharuman nama orang-orang Kristen, maka Valerianus membujuk Hilas supaya memaksa anaknya untuk melepaskan imannya akan Kristus. Namun, segala bentuk bujukan sang ayah tidak berhasil mematahkan keteguhan iman Vitus. Valerianus yang berkuasa terpaksa menempuh tindakan berani tanpa memperhatikan lagi kedudukan Hilas sebagai senator. Pertama-tama Valerianus menempuh cara halus dengan membujuk Vitus. Ia memberikan janji-janji muluk kepada Vitus, tetapi pendirian Vitus tidak tergoyahkan. Melihat sikap keras Vitus ini, Valerianus meningkatkan tindakannya dengan mengancam dan menakut-nakuti Vitus. Ancaman-ancaman ini pun tidak mempan. Akhirnya Vitus ditangkap dan disiksa dengan keji. Namun semua penyiksaan atas dirinya tidak mampu menggoyahkan pendirian dan keteguhan imannya. Oleh campur tangan Allah, Vitus berhasil meloloskan diri dari Sisilia bersama dua orang pengasuhnya, Modestus dan Crescencia. Seorang malaikat penuntun perahu yang mereka tumpangi menuju Lusitania. Di Lusitania mereka mewartakan Injil kepada penduduk setempat. Kemudian mereka pergi ke Roma. Di sana Vitus menyembuhkan putra Kaisar Diocletianus. Meski demikian, Diocletianus memaksanya untuk menyembah berhala. Pemaksaan ini ditolak Vitus dengan tegas. Oleh karena itu, bersama Modestus dan Crescencia, Vitus disiksa dengan berbagai cara. Mereka memasukkan ke dalam bak air yang mendidih dan kemudian dilemparkan ke sarang singa.
tetapi Tuhan tetap melindungi hamba-hambanya. Singa-singa ganas itu tidak membuat apa-apa terhadap mereka, bahkan sebaliknya menjilat kaki-kaki mereka. Melihat semua kejadian ajaib itu, mereka segera diikat dan ditarik oleh kuda sepanjang jalan kota, hingga tubuh mereka terkoyak-koyak. Ketika itu, terjadilah angin taufan yang menghancurkan kuil berhala, serta menewaskan banyak orang di kota itu. Mereka kemudian diselamatkan oleh seorang malaikat Tuhan ke Lusiania. Akhirnya mereka dibunuh pada tahun 303. Demikian kisah Santo Vitus Modestus dan Santa Crescencia Martir. Semoga kisah mereka ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi untuk kita semua untuk mempertahankan iman kita. Semoga kisah mereka juga menjadi teladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Katolik. Sekian dan terima kasih.